Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafrila Morales Pemila. Saya dari kelas D, angkatan 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran berdasarkan mind mapping yang telah saya buat selama 2 minggu lebih. Tugas ini saya buat sebagai pengganti MIP. Oke, kita lanjut ke materi. Materi ini mencakup 4 bagian utama, yaitu konsep kurikulum, kurikulum merdeka, pembelajaran mendalam, dan hubungan antara ketiganya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum. Secara umum, kurikulum ini bisa kita artikan sebagai rencana pembelajaran. Artinya, kurikulum bisa menjadi panduan yang efektif yang berisi apa saja yang akan dipelajari oleh siswa selama proses pendidikannya. Selain itu, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman dalam kegiatan belajar, baik bagi siswa maupun guru. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar. Guru menggunakan kurikulum untuk menentukan materi, metode, dan langkah-langkah pembelajaran. Kedua, kurikulum menjadi acuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, semua kegiatan pembelajaran diarahkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ketiga, kurikulum berfungsi untuk mengatur standar penilaian, yaitu untuk menentukan bagaimana hasil belajar siswa dinilai. Selanjutnya kita akan masuk membahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang dirancang dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berfokus pada kebutuhan siswa. Beberapa ciri-ciri kurikulum merdeka yang bisa kita ketahui. Pertama, fleksibel atau tidak kaku. Artinya, guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa. Kedua, sederhana dan fokus. Materi pembelajaran tidak terlalu padat, tetapi lebih menekankan pada pemahaman konsep yang sangat penting. Ketiga, menyesuaikan kebutuhan siswa. Setiap siswa pasti memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga pembelajaran bisa dirancang agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa tersebut. Lalu kemudian terdapat prinsip utama kurikulum merdeka. Prinsip yang pertama adalah berpusat pada siswa. Dalam hal ini, siswa bisa menjadi pusat dari proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima materi, tetapi juga bisa aktif dalam belajar. Prinsip yang kedua adalah relevan dengan kehidupan nyata. Artinya, materi yang dipelajari harus memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Prinsip ketiga adalah penguatan karakter, yang dikenal sebagai profil
pelajar Pancasila. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu pembelajaran mendalam atau bisa kita sebut deep learning. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan agar siswa benar-benar memahami teori, bukan sekedar menghafal. Ada beberapa konsep utama dalam pembelajaran mendalam. Pertama, berbasis inquiry, yaitu siswa bisa kita ajak untuk bertanya, mencari tahu, dan menemukan jawaban sendiri. Kedua, analisis dan refleksi, di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis dan merefleksikan apa yang telah dipelajari selama proses pembelajaran di dalam sekolah. Ketiga, pemecahan masalah nyata, yaitu siswa belajar melalui permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika saat melakukan proses pembelajaran atau pada saat proses bermain dengan teman-temannya atau diskusi serta membaca buku di dalam suatu ruangan perpustakaan. Selain itu, pembelajaran mendalam juga memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pertama, berbasis inquiry, kedua, melibatkan analisis dan refleksi, ketiga, fokus pada pemecahan masalah nyata. Nah, untuk memperjelas, ada beberapa contoh penerapan pembelajaran mendalam seperti diskusi kasus, project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, eksperimen. Nah, melalui metode ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Terakhir, kita akan membahas tentang hubungan antara kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam. Pertama, kurikulum berperan sebagai rencana atau dasar dalam pembelajaran. Kurikulum ini juga menentukan arah dan tujuan pendidikan tersebut. Kedua, kurikulum merdeka merupakan bentuk pengembangan dari kurikulum yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ketiga, pembelajaran mendalam adalah cara atau strategi agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Bisa saya ambil simpul? Hubungan ketiga adalah sebagai berikut. Kurikulum berfungsi untuk mengatur jalannya pembelajaran, sementara pembelajaran mendalam berfungsi untuk mempermudah pemahaman siswa. Nah, dengan kata lain, kurikulum memberikan arah. Kurikulum merdeka juga memberikan fleksibilitas, dan pembelajaran mendalam juga memberikan kualitas dalam proses belajar. Sebagai penutup video saya akan menjelaskan sedikit. Dapat kita pahami bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada kurikulum saja, tetapi juga pada bagaimana kurikulum tersebut diterapkan melalui metode pembelajaran yang tepat. Dengan adanya kurikulum merdeka dan pendekatan pembelajaran mendalam, diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih aktif, memahami materi yang lebih baik, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.